warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman ataupun adik-adik yang udah hadir untuk kegiatan pada sore hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memasuki acara kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak sih apa tujuan dari bimbingan kelompok? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Yang pertama itu tujuan bimbingan kelompok itu kita dapat menambah wawasan kita, terus kita dapat bersosialisasi dan kita tuh dapat mampu berbicara di depan umum. Nah, terus dalam bimbingan kelompok itu biasanya itu dia melalui PK. PK itu pemimpin kelompok. Dan dalam bimbingan kelompok itu biasanya kelompoknya itu dibentuk dalam bentuk bulatan ataupun letter U, kan? Kayak kita nih kan letter U ya kan? Nah, bimbingan kelompok itu terdiri dari 8 orang sampai 12 orang. Nah, kita nih ada berapa nih? 2, 4, berapa tuh? Manfaat dari bimbingan kelompok ini mendapat tentang pemahaman tentang diri sendiri, terus menerima tentang diri sendiri, terus memahami tentang nilai-nilai yang berlaku, terus kita dapat memenuhi kebutuhan kita, ya kan? Nah, asas-asas bimbingan kelompok itu ada asas kegiatan, asas kenormatifan dan asas keterbukaan serta asas kekinian. Ini kan kita belum pada kenal nih kan? Belum ada yang kenal kan? Nah, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang lebih baik kenalan. Sayang lah. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya nama saya Desi Rahmayanti, dipanggil Desi. Hai Kak Desi. Hai Kak Desi. Nah, sekarang saya mau mulai dari sini dulu ya. Perkenalkan nama saya Yati Berpa, dipanggil Dwi. Perkenalkan nama saya Wahyu Setiawan, panggil Ai. Perkenalkan nama saya Muhammad Iban Kurniawan, dipanggil Irfan. Perkenalkan nama saya Landini, dipanggil Ella. Perkenalkan nama saya Dalisari, dipanggil Ista. Perkenalkan nama saya Rismayanti, dipanggil Risma. Perkenalkan nama saya Lisa Rimadi, dipanggil Ija. Perkenalkan nama saya Dimas Arik semua, dipanggil Alia. Perkenalkan nama saya Edita Bangun, dipanggil Elita. Perkenalkan nama saya Dika Puspita Nasution, dipanggil Adi. Nah, kan udah pada kenal nih, ya kan? Belum. Saya mau buat games nih ya. Bukan games sih, permainan aja dikit ya kan? Namanya sambung nama. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Contoh ya. Nih, Desi. Sini aja. Sini aja. Dari sini Desi. Dari sini Kak. Dari sini Kak. Dari sini. Dan mana nih? Dari sini. Sweet aja, sweet. Sampai yang menang. Ketua kelompok. Sweet. Berani. Menang ya? Sweet. Kak Ade sama Kak Wiwi, ketua kelompok. Kak udah nggak lalu kami aja. Iya, kami aja dah. Mulai dari kalian kakak ya. Desi. Desi, Ade, Elita. Desi, Ade, Kak Elita, Dimas. Desi, Ade, Kak Elita, Kak Dimas, Liza. Jangan pakai kakak. Desi, Ade, Elita, Dimas, Liza. Risma. Desi, Ade, Elita, Dimas, Liza, Risma, Indah. Desi, Ade, Elita, Dimas, Liza, Risma, Indah, Ella. Desi, Ade, Elita, Dimas, Lija, Risma, Indah, Ella, Irfan. Desi, Ade, Elita, Dimas, Lija, Risma, Dinda, Indah, Ella, Dimas, Irfan. Ai. Saya mau lagi. Sekali lagi ya. Desi, Ade, Lita, Dimas, Lija, Risma, Dinda, Indah. Indah, Ella, Irfan, Ai. Desi, Ade, Elita, Dimas, Lita, Risma, Indah, Ella, Irfan, Ai, Wiwi.
Udah pada kenal nih ya kan. Ini belum masuk tepatnya. Terus tahap selanjutnya bimbingan konseling itu kan kita membahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih ya kan, yang lagi apa. Di sini saya akan membawakan topik tugas. Topik tugas berarti topik itu akan dibawakan oleh PK atau pimpinan kelompok. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Hangat sekali. Semangat banget nih cowok-cowoknya. Mantap. Di sini saya mau tanya nih, di antara adik-adik atau teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak sih apa itu pergaulan bebas? Yang tahu boleh acukan tangannya ya. Kak, menurut saya pergaulan bebas itu pergaulan yang kita dapatkan dari teman yang kurang baik. Misalnya kita punya teman yang kayak gini ngajak kita ke perbuatan gak baik kayak narkoba, seks bebas atau kayak gitu. Menurut saya. Menurut Kak Ade berarti pergaulan bebas itu seperti arahnya menjerumuskan kita ke tempat hal-hal yang tidak baik ya kan. Ada lagi yang tahu tentang pergaulan bebas itu apa? Boleh acukan tangannya. Kayaknya sama sih Kak. Apa tuh? Iya sama kayak yang seperti Kak Ade bilang, pergaulan bebas tuh mengacu pada pergaulan bebas, Hal-hal yang negatif ya. tidak dikekang oleh siapapun. Dia bebas melakukan apa aja sehingga terjerumus ke dalam zona terlarang seperti itu, macam narkoba, seks bebas tadi dan yang lain-lain. Oke, menurut Kak Wisnu berarti sama seperti Kak Ade ya kan? Oh iya, Kak Ai, mohon maaf ya, saya lupa. Berarti seperti dia menyangkut tentang seks bebas, terus tadi Kak Ade juga narkoba ya kan? Terus saya mau tanya nih, tahu nggak sih di mana biasanya tempat terjadinya pergaulan bebas itu? Yang tahu boleh acukan tangan. Dugem sih Kak. Ya. Dugem Boleh? lokasi di mana? Lokasinya di mana gitu? Diskotik. Ya. Ada yang tahu lagi? Hotel. Hotel. Anak hotel nih. Terus ada yang tahu lagi? Boleh acukan Tempat-tempat tangan. gelap, Kak. Tempat-tempat gelap. Terus saya mau nanya nih ya kan, biasanya apa sih yang buat seseorang itu terjerumus ke pergaulan bebas? Yang tahu boleh acukan tangan. Liza? Kurang perhatian dari orang tua. Broken home. Broken home. Terus ada lagi? Kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pendidikan agama. Nah, tadi kan udah tahu tuh apa tentang pergaulan bebas, terus di mana tempat terjadi pergaulan bebas ya kan. Saya lihat nih mulai agak boring nih kan, agak suntuk nih kan. Nah, kita mulai pakai games ya. Oke Kak. Di sini gamesnya sambung kata, tapi satu orang cuma boleh satu kata, ya kan. Contoh, saya Makan. terus nyambung, ya kan? Ngerti? Ngerti Kak? 2 kali kita ya, atau satu kali? Satu kali Satu aja. kali aja. Boleh ya, boleh ya. Lupa, Kak. Sini Kak. Sini Kak. Boleh sweet aja. Ayo, ayo. Awis. Batu gunting kertas atau apa? Oh, Di iya. sweet. Batu gunting kertas atau itu? Biasa gitu. Menang. Yes. Berarti kan menang kan? Maafkan aku. Mulai dari saya ya. Rika, Lari. pagi. Hilang ya kita. Oh, Rika. Rika lari. Rika lari. Rika lari pagi. Rika lari pagi bersama Rika lari pagi bersama Denny. Dan Ulangi. dari Rika. Rika lari pagi bersama Denny dan Rika lari pagi bersama Denny dan Putri. Rika lari pagi bersama Denny dan Putri di Rika lari pagi bersama Denny dan Putri di taman Rika lari pagi bersama Denny dan Putri di taman kejebur. Rika lari pagi bersama Denny dan Putri di taman kejebur Paren. Ya udah, berarti saya yang terakhir ya.
Rika lari pagi bersama Denny dan Putri di taman kejebur di paret. Kejebur paret. Kejebur paret. Oke kan. Paret. Apa? Paret. Nah kan udah games tuh. Saya punya satu games lagi nih, ya kan? Lihat ya, fokus ya. Ini apel. Ini adalah apel. Kalau ini upil. Ulangi nggak? Ini apa? Ya, pokoknya. Kalau ini adalah upil. Ini apel. Ini adalah apel. Kalau ini upil. Kalau ini Apel. masih bingung ya? Enggak. Lagi ya. Ini apel. Kalau ini adalah apel. Kalau ini upil. Kalau ini Apel. ini apel. Ini adalah apel. Kalau ini Upil. Nah tadi kan udah main games tuh biar nggak boring ya kan. Sekarang sebelum ke acara penutup, saya mau tanya nih, ya kan, sama kalian. Kayak mana sih cara ngatasi dari pergaulan bebas itu? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Pendekatan ke agama sih ya. Pendekatan ke agama. Jadi menurut Irfan itu kita harus memperdalam agama, harus mendekat lagi ke agama agar kita tidak melenceng dari norma-norma gitu ya kan. Ya sih, menurut saya juga begitu. Biar kita terhindar dari pergaulan bebas itu, ya kita harus pandai memilih teman. Jangan mau diajak teman, ayo ke sini yuk gitu. Kita harus tahu dulu kita mau dikemanakan gitu, mau diajak kemana. Jadi kan kita nggak asal pergi nih, misalnya tiba-tiba yuk main yuk katanya kita, tapi kita kan nggak tahu tempatnya. Kalau tiba-tiba kita diajak ke diskotik kan kita gawat tuh ya kan. Nah jadi udah pada tahu nih kan tentang pergaulan bebas itu apa, terus tempat terjadinya pergaulan bebas itu di mana, terus cara mengatasi dari pergaulan bebas itu kayak gimana ya kan. Nah, sebelum kita menutup diskusi bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik ataupun rekan-rekan yang sudah hadir dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.